Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PSTIC. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Kubernetes. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatan Salaka dan rekan saya Muhammad Imran Harun dan juga rekan saya Ezra Restiawan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ezra Restiawan. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita memahami dulu apa itu Kubernetes. Jadi Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer open source yang dikembangkan oleh Google. Nah, pentingnya Kubernetes ini yaitu meningkatkan efisiensi dalam manajemen aplikasi berbasis kontainer. Nah, Kubernetes ini dirancang untuk otomatisasi penyebaran, penskalaan, dan manajemen aplikasi kontainer. Next. Selanjutnya, mengapa Kubernetes? Karena keunggulannya dalam otomatisasi penyebaran dan manajemen aplikasi, manajemen sumber daya yang efisien dan terpusat, portabilitas aplikasi antar lingkungan, dan penskalaan otomatis berdasarkan kebutuhan. Next. Ya, selanjutnya ada arsitektur pada Kubernetes. Komponen utamanya ada control plane untuk mengelola dan mengontrol keadaan, cluster. Pada control plane terdapat API server, scheduler, control manager, dan etcd. Selanjutnya, ada worker node. Ini menjalankan aplikasi dalam bentuk pod. Pada worker node, terdapat kubelet proxy, dan container runtime. Selanjutnya, di sini ada arsitektur pada Kubernetes-nya. Eh, terlihat jelas dari setiap komponen-komponen utama yang ada pada gambar. Okay, next. Selanjutnya ada pod, deployment, dan service. Untuk pod ini merupakan unit terkecil dalam Kubernetes yang dapat menjalankan satu atau lebih kontainer. Nah, selanjutnya ada deployment, ini untuk mengelola penyebaran dan pembaruan aplikasi. Selanjutnya ada service untuk menyediakan load balancing dari penemuan layanan. Next. Nah, di sini ada contoh dari pod deployment dan service. Oke. Baik, materi Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Imran Harun. baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen skala dengan Kubernetes. Yang pertama adalah Horizontal Pod Autoscaler atau HPA. Secara otomatis, yang secara otomatis menyesuaikan jumlah pod berdasarkan penggunaan CPU atau matriks lainnya. Yang kedua, terdapat scaling manual, yaitu menambah atau mengurangi jumlah replika pod secara manual sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, ada rolling updates, yaitu melakukan perbaruan aplikasi tanpa downtime dengan menggantikan pod secara bertahap. Next. Selanjutnya, terdapat networking dan load balancing di dalam Kubernetes. Yang pertama itu ada cluster networking, di mana setiap pod mendapatkan IP unik dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Kedua, ada ingress controller, yaitu mengelola akses eksternal ke aplikasi dalam cluster. Yang ketiga, terdapat load balancing, yaitu mendistribusikan lalu lintas ke berbagai pod untuk memastikan ketersediaan dan kinerja aplikasi. Next. Break Berikut adalah visualisasi dari Kubernetes Networking Model. Next. Kemudian terdapat tiga penyimpanan di dalam Kubernetes. Yang pertama adalah persistent volume dan persistent volume claim. Untuk persistent volume, sumber daya penyimpanan yang tersedia oleh administrator. Kemudian untuk persistent volume claim adalah permintaan penyimpanan oleh pengguna. Yang kedua terdapat stateful set, yang yaitu mengelola aplikasi yang memerlukan identitas dan menyimpan penyimpanan tetap. Setiap pod memiliki nama dan penyimpanan yang persisten. Yang ketiga terdapat storage classes, yaitu menentukan jenis penyimpanan yang digunakan untuk PV, memungkinkan administrator untuk mendefinisikan kelas penyimpanan dengan kebijakan tertentu. Next. Kemudian terdapat kesimpulan dari penggunaan aplikasi Kubernetes. Pertama, Kubernetes adalah platform orkestra
si kontainer yang sangat penting dalam dunia pengelolaan aplikasi berbasis kontainer. Dengan kemampuan untuk mengatomisasi penyebaran, pengeskalaan, dan manajemen aplikasi, Kubernetes memudahkan pengelolaan infrastruktur TI yang lebih kompleks dan dinamis. Yang ketiga, keunggulan dalam skala otomatis, portabilitas antar lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang efisien menjadikan pilihan utama di industri teknologi. X. Baik, saya di sini akan mendemokan bagaimana cara penggunaan Kubernetes itu sendiri. Yang pertama, kita perlu memastikan Kubernetes sudah diaktifkan di Docker desktopnya itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah saya ingin mengecek kubel get nodes. Di sini saya fungsinya adalah untuk melihat atau mengecek daftar node di dalam server atau yang ada di cluster itu, yaitu di sini terdapat Docker desktop. Lalu berikutnya di sini saya ingin menjalankan perintah untuk membuat deployment, di mana deploymentnya di sini saya ingin membuat namanya adalah nging demo 1. Nah, di sini deployment berjalan lancar. Di sini deployment ini akan membuat deployment dengan nama nging demo 1, yaitu dengan kontainer ngings. Di sini deployment sebagai pengatur jumlah pod dan versi aplikasi, sedangkan pod adalah unit terkecil di Kubernetes yang berisi kontainer. Dalam kasus ini adalah ngings. Lalu berikutnya saya ingin melihat pod apa saja yang ada di dalam deployment ini sendiri. Sini terdapat kesalahan dalam penulisan. Nah, di sini terdapat dua pod, yaitu ngings demo dan ngings demo 1. Lalu berikutnya yang saya ingin jalankan adalah expose, di mana expose merupakan membuat service untuk deployment ngings demo. Nah, di sini berikut adalah perintahnya untuk mengekspos itu sendiri. Nah, di sini terdapat service ngings demo expose, berarti berhasil diekspos. Lalu berikutnya adalah kita akan melihat menampilkan daftar service yang aktif dengan kubel lalu get svc. Nah, di sini terdapat dua service, yaitu Kubernetes dan ngings demo. Lalu di sini saya ingin melihat apakah ngings ini bisa diakses lewat browser melalui kita mengetikkan 32570 ini di browser itu sendiri. Nah, di sini saya ketikkan kita ketikkan di sini kita ketikkan di depannya pod yang tadi seperti ini. Nah, di sini terdapat welcome to ngings, yang berarti web server berhasil diinstal. Lalu berikutnya adalah kubel scale deployment yang berfungsi untuk mengubah jumlah pod ngings dari 1 menjadi 3. Nah, di sini Nah, di sini adalah perintahnya untuk mereplika atau menambahkan pod itu sendiri. Nah, di sini terdapat deployment apps ngings demo scale. Nah, berikutnya adalah perintah delete pod, di mana di sini saya ingin melihat dulu pods yang ada di dalam deployment ini. Nah, di sini terdapat 4 pod. Nah, di sini langkah terakhir yang ingin saya demokan yaitu untuk mendelete pod sendiri. Nah, untuk mendelete pod itu kita memerlukan perintah kubel lalu ditambahkan dengan delete pod, lalu kita tambahkan dengan nama podnya itu sendiri. Nah, di sini. Nah, di sini sudah berhasil kalau misalnya pod sudah di delete from dari deployment itu sendiri. Baik, sekian demonstrasi dari saya cukupkan. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.